Perkenalkan, nama saya Elsa Christine Siregar. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 250405041 dengan unit 1. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur di dalam peta Provinsi Nagori Aceh Darussalam. Saya ditugaskan untuk menjelaskan ini, yang ditugaskan oleh dosen pengampu saya yang bernama Pak Muhammad Aldirwan, SPD MPD. Yang dimana peta ini memiliki unsur-unsur, yaitu judul peta, skala peta, legenda, inset, dan garis tepi, garis astronomis, arah mata angin. Di sini saya akan menunjukkan dan menjelaskan unsur-unsur yang ada di dalam peta. Yang pertama, ada judul peta, yaitu judulnya itu adalah Provinsi Nagore Aceh Darussalam. Judul peta adalah sebuah. Yang kedua, ada skala peta, yaitu skala peta adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Dengan kata lain, skala menunjukkan seberapa kecil ukuran bumi diperkecil supaya bisa digambar di peta. Contohnya itu, jika skala peta adalah 1:100.000, artinya 1 cm di peta sama dengan 100.000 cm atau 1 km di dunia nyata atau di wilayah juga boleh. Jadi semakin besar dengan angka di belakang skala, semakin kecil detail peta. Misalnya peta dunia. Sebaliknya, semakin kecil angkanya, semakin detail peta itu. Misalnya peta desa. Lanjut yang nomor 3, yaitu legenda. Legendanya yang ini. Legenda adalah bagian dari peta yang berfungsi sebagai kunci petunjuk memahami arti dari simbol warna dan tanda yang digunakan di dalam peta. Lanjut, saya akan menjelaskan inset peta yang ada di peta Provinsi Nagori Aceh Darussalam, yaitu yang ini. Inset peta adalah peta kecil yang ada di dalam peta umum. Fungsinya untuk menunjukkan lokasi, bagian, atau wilayah secara lebih jelas. Yang kelima, yaitu ada garis astronomis, di mana garis astronomis itu yang mengelilingi yang di dalam peta tersebut. Garis astronomis adalah garis khayal yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat di bumi berdasarkan garis lintangnya atau utara ke selatan dari garis bujur atau timur ke barat. Garis lintang menunjukkan garis suatu tempat dari garis khatulistiwa atau ekuator dinyatakan dalam derajat utara atau LU atau selatan LS. Dari garis bujur menunjukkan jarak suatu tempat dari garis Greenwich dinyatakan dalam derajat timur atau BT atau barat atau B. Yang keenam, ada arah mata angin, yaitu yang ini. Arah mata angin adalah petunjuk untuk mengetahui arah suatu tempat di permukaan bumi, dan arah mata angin kita bisa kemana kita menghadap atau bergerak. Dalam arah mata angin ada 4 arah utama. Yang pertama berada di bagian atas peta, yang timur di sebelah kanan, selatan di bagian bawah, barat di sebelah kiri. Yang ketujuh, ada garis tepi. Garis tepi yaitu yang ini, yang mengelilingi peta, garis-garis hitam. Garis tepi adalah garis batas yang mengelilingi peta. Garis ini berfungsi untuk membatasi bagian gambar peta dengan tepi kertas atau bidang peta, supaya peta terlihat rapi dan jelas. Dengan adanya garis tepi, kita bisa mengetahui area mark yang termasuk dalam peta dan mana yang bukan, serta memudahkan dalam mempertahankan. Baik. Lanjut ke pertanyaan yang esai, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian skala peta, sebutkan jenis-jenisnya dan jelaskan makna dari skala 1:250.000. Pertama, jenis-jenis skala peta yaitu skala angka ditulis dalam bentuk angka, misalnya 1:100.000, artinya 1 cm di peta sama dengan 100.000 cm di lapangan. Yang kedua, skala garis atau grafik ditampilkan dalam bentuk garis berskala yang menunjukkan jarak sebenarnya dengan ukuran terbentuk. Yang ketiga, ada skala verbal atau tulis, ditulis dengan kalimat misalnya 1 cm di peta sama dengan 1 km di lapangan. Maka skala 1:250 artinya 1 cm di peta mewakili 250 cm atau 2,5 km di permukaan bumi. Jadi kalau di peta dua kata berjajar 4 cm, maka jarak sebenarnya adalah 4 kali 2,5 km sama dengan 10 km.
Kedua, jelaskan perbedaan mendasar antara skala kadaster dan skala geografis, serta bagaimana perubahan tersebut memengaruhi informasi rupa bumi. Yang pertama, skala kadaster yaitu skala besar atau misalnya 1/100.000 sampai 1/5 juta. Skala geografi yaitu skala kecil atau misalnya 1/250 sampai 1/1 juta, menunjukkan wilayah yang luas seperti provinsi, negara, atau benua. Sedangkan kadaster menunjukkan wilayah garis sempit seperti desa, kampus, atau perumahan. Pengaruh terhadap informasi rupa bumi pada skala kadaster. Informasi rupa bumi sangat detail seperti berbangunan, batas pekarangan, dan jalan kecil. Sedangkan pada skala geografi, informasi rupa bumi menjadi lebih sederhana dan umum karena wilayah yang ditampilkan luas.